Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan anugerah kepada kita, masih memberikan kehidupan kepada kita sampai saat ini. Dan juga di dalam Light of Revival ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan untuk menjadi penuntun bagi kita pada hari ini. Saya mengambil dalam dua bagian kitab suci. Bagian yang pertama dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bagian kedua yang akan kita baca diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada tahap penciptaan yang terakhir ada penciptaan manusia yang dilakukan oleh Allah, dan juga ada penciptaan-penciptaan yang lain, ada beberapa hewan yang juga diciptakan oleh Allah, dan merangkum semuanya itu di dalam ayat 31. Allah melihat bahwa semua yang sudah diciptakannya pada hari ke-6 itu sungguh amat baik. Jikalau kita mau melihat nilai ini dalam hubungan dengan manusia sebagai salah satu ciptaan pada hari ke-6 itu, maka kita bisa katakan dengan sangat pasti bahwa Allah juga melihat manusia yang diciptakannya itu sebagai manusia yang baik. Namun kemudian di dalam pembacaan kitab suci selanjutnya kita mendapati bahwa pandangan Allah terhadap apa yang semula baik itu menjadi berubah, yaitu di dalam Kejadian pasal 6, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah melihat dari langit dan dia mulai menyesal. Kenapa perubahan ini bisa terjadi? Ternyata karena ada pengaruh dosa yang membuat penilaian Allah menjadi berubah terhadap manusia yang telah diciptakannya. Allah tidak lagi melihat segala sesuatu menjadi hal yang menyenangkan, hal yang baik. Justru setelah dosa, Allah melihat manusia sebagai penyebab penyesalan di dalam diri Allah. Ketika kita melihat penciptaan manusia, kita tahu bahwa manusia diciptakan sebagai gambar Allah. Gambar yang semulanya Allah nilai baik ini, kemudian setelah manusia melakukan dosa, gambar ini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang baik. Kita bisa mengatakan bahwa gambar yang semulanya baik ini kemudian menjadi rusak dan akhirnya mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, gambar yang telah rusak ini kemudian menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat di dalam dunia. Kain mulai membunuh Habel dan kemudian mulai ada kejadian-kejadian buruk setelah itu yang dapat kita baca dalam lembaran-lembaran kitab suci. Seringkali di dalam pengalaman saya melihat bahwa ada orang-orang yang melihat kejadian-kejadian atau kejahatan-kejahatan, tindakan-tindakan buruk yang dilakukan oleh manusia lain, dan mereka merasa heran, kok bisa terjadi seperti ini? Bagaimana bisa ada manusia sekejam ini? Bagaimana bisa ada seorang suami tega memukul istrinya? Bagaimana bisa ada seorang ibu yang tega membunuh anaknya? Dan ada kejadian-kejadian lain yang tidak bisa kita bayangkan. Kenapa semua ini bisa terjadi? Alkitab menyatakan bahwa gambar Allah di dalam diri manusia itu sudah rusak. Apa yang semula Allah nilai baik, kemudian sekarang telah menjadi rusak dan tidak menyenangkan di mata Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam pengalaman seperti ini, maka kita tidak bisa lagi mengatakan kepada seseorang, kamu seharusnya sudah tahu bahwa ini tidak benar. Kamu seharusnya tahu bahwa harus melakukan ini dan itu. Karena gambar Allah di dalam dia sudah rusak. Dan yang menjadikan dia sebagai seseorang manusia yang utuh adalah gambar Allah itu. Bagaimana bisa kita mengharapkan dia menghidupi kemanusiaannya secara baik, mengetahui ini dan itu, mengetahui hal baik ini dan itu secara baik, dengan kata seharusnya tadi.
sedangkan gambar Allah di dalam dirinya sudah rusak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, karena itu kita tidak bisa berharap bahwa seseorang bisa mengetahui ini dan itu tanpa terlebih dahulu gambar Allah itu dipulihkan. Seorang teolog dari Inggris bernama Michael Reeves memberikan satu uraian atau ilustrasi yang menurut saya menarik dan bisa membantu kita untuk memahami bagian ini. Dia memberikan gambaran begini. Adam itu seperti satu lukisan yang indah, di mana pada lukisan itu tergambar gambar Allah. Ketika gambar itu menjadi rusak dan ingin dikembalikan menjadi baik, maka solusi satu-satunya adalah kita harus mengetahui dulu bagaimana Allah itu. Sebab kalau kita mengetahui bagaimana Allah itu, maka kita bisa tahu bagaimana gambar itu. Karena gambar itu adalah gambarnya Allah. Nah, untuk kita mengetahui Allah, tidak ada jalan lain yang bisa kita tempuh selain dari melalui Yesus Kristus. Dalam bagian inilah kita bisa beranjak pada pembacaan kita yang kedua, ketika Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, Yesus ketika menawarkan hidup kekal kepada orang-orang, hidup kekal yang dia tawarkan adalah pengenalan mengenai Allah dan pengenalan tentang Yesus Kristus. Hidup kekal ini tidak hanya berbicara mengenai satu kehidupan surgawi yang tidak berkesudahan, tetapi ketika Yesus bicara mengenai hidup kekal, dia berbicara mengenai pengenalan akan Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tidak bisa mengusahakan gambar Allah itu dipulihkan melalui perubahan hidup, melalui upgrade kemampuan, melalui peningkatan taraf hidup, melalui peningkatan status di masyarakat sosial kita. Kita tidak bisa melakukannya dengan cara demikian. Satu-satunya cara kita untuk bisa mendapatkan pemulihan gambar Allah di dalam diri adalah melalui Yesus Kristus, melalui percaya kepada Yesus. Sebab dengan percaya kepada Yesus, dia menyelesaikan persoalan dosa yang menjadi penyebab rusaknya gambar Allah itu. Dan dengan demikian, setelah dia membereskan persoalan dosa itu, gambar Allah itu bisa dipulihkan di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kami boleh membaca dua bagian firman Tuhan untuk memberitahukan kepada kami bahwa ada gambar Allah yang awalnya baik, lalu kemudian rusak, dan kami punya pengharapan untuk pemulihan gambar Allah itu. Tuhan, tolong kami untuk bisa melihat pada Yesus, mempercayai Yesus, supaya gambar Allah itu dipulihkan di dalam diri kami. Ampuni dosa salah kami demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kiranya firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang dapat menuntun langkah dan pikiran kita, yang dapat menuntun kita kepada Kristus dan dapat menuntun kita kepada pemulihan gambar Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.